wabarakatuh. Adanya kami di sini ingin menjelaskan tentang bab 5 jumlah ismiyah diberi naat. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anas Aulia. Nama saya Ibnu Hasan. Nama saya Muhammad Fardan Qais Al-Hakim. Saya Abdelia Fani Azhara. Saya Jabdaini Salwa. Saya Maesi Maisara Jaranti. Kami dari Prodi Hukum Keluarga Ihsan dari kelompok 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan jumlah ilmiah diberi naat, yaitu ada kosakata, yaitu wiladun, qori'u, mutoliku, faroju, kiroatu, syajarotu, turobu, nifasu, akiba, wiladati, musmiru, ajnabiyu, mutohiru, musmisu, makrutu, mustakmalu, siwaku, haidu, damu, khoriju, rokidu, baligu. Dan di sini ada kaidah, yaitu kesesuaian antara mat'ud naat dalam hal ma'rifah. Dalam ma'rifah jangan dipahami pada ada tidaknya kata sandang alif lam. Akan tetapi jika mat'ud ma'rifah walaupun tanpa kata sandang alif lam, maka naat harus juga ma'rifah. Contohnya Muhammadun al-alimu, Muhammad yang berilmu itu. Kata Muhammadun adalah isim ma'rifah karena dia nama orang. Oleh karena itu disifati oleh naat isim ma'rifah juga. Isim ini menggunakan kata sandang alif lam, yaitu al-alimu. Struktur mubtada dan khobar bisa saja keduanya atau salah satunya disifati dengan naat. Dengan demikian pola kalimatnya bisa menjadi sebagai berikut, dibaca dari kiri. Baik, masih pada bab yang sama, yaitu jumlah ismiyah diberi naat. Di sini saya akan menjelaskan kaidah dari naat. Naat adalah kata sifat. Kalau ada kata sifat berarti ada kata yang disifati atau disebut juga man'ut. Kesesuaian antara man'ut dan naat dalam hal ma'rifat dan nakiroh jangan dipahami pada ada tidaknya kata sandang alif lam. Akan tetapi jika man'ut ma'rifat walaupun tanpa kata sandang alif lam, maka naatnya juga harus ma'rifat. Di sini ada contoh, yaitu contoh pertama Muhammadun al-jamilu, Muhammad yang tampan itu. Nah, di sini Muhammad sebagai man'ut, yaitu kata yang disifati, sedangkan al-jamilu sebagai naatnya atau kata sifat. Nah, karena man'ut di sini sudah jelas, itu sudah ada namanya, sudah jelas bahwa itu adalah Muhammad, maka dia termasuknya dalam ma'rifat atau yang khusus karena dia sudah jelas. Contoh kedua ada waladun jamilun. Waladun di sini sebagai man'ut dan jamilun yaitu naatnya. Nah, karena di sini waladun belum jelas anaknya itu siapa, identitasnya sebagai apa, maka dia di sini termasuknya dalam nakirah. Nah, kedua contoh ini juga dibedakan oleh alif lam ya. Kalau ma'rifat itu kata selanjutnya ada alif lamnya, sedangkan yang nakirah tidak ada. Baik teman-teman, kami akan melanjutkan bab 5 itu tentang jumlah ismiyah yang diberi naat. Sini ada struktur kaidahnya, itu struktur mubtada plus khobar bisa saja keduanya atau salah satunya disifati dengan naat. Dengan demikian pola kalimatnya bisa menjadi sebagai berikut. Dan biar lebih mudah kita baca dari kiri ya. Ini ada Muhammadun al-mahiru hadirun. Muhammad sebagai mubtada man'ut, al-mahirun naat,
Khobarnya ada hadirun. Sebelum kita mengetahui naatnya ini disifati dengan apa, maka kita lihat mubtada madun dahulu, itu Muhammad. Nah, Muhammad ini sudah jelas nama orang, Jadi mubtada madun itu yaitu ma'rifat. Maka naatnya juga harus ma'rifat. Kenapa? Karena mengikuti struktur mubtada yang ada di depannya. Begitu juga sebaliknya, yang khobar juga harus mengikuti ma'rifat juga. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan contoh yang kedua. Di sini ada Muhammadun al-qaribu tolibun mahirun. Muhammad itu sebagai mubtada man'ut, al-qaribu itu sebagai na'at, tolibun itu sebagai khobar man'ut, sedangkan mahirun itu na'at. Sini kita akan mencari sifatnya Muhammad. Itu apa? Tadi nama orang sudah jelas, yaitu sifat ma'rifat. Jadi mubtada man'ut ma'rifat. Naatnya juga harus diikuti ini. Jadi naat ma'rifat diikuti. Nah, kalau ini sudah jelas berbeda. Kenapa? Karena tidak ada alif lam dan tidak ada yang menunjukkan itu jelas. Santri mana kita tidak tahu, santri yang di sini, yang di sono, kan kita tidak tahu. Jadi sudah jelas itu sifatnya mahirah. Dan diikuti oleh struktur depannya itu nakirah biasa. Baik, ya mungkin cukup sekian penjelasannya dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik teman-teman, kita akan masuk soal latihan yang bab 5 yang tadi kita pelajari. Di sini ada al-siwaku itu sebagai mubtada. Sedangkan mustahabbu itu sebagai khobar. Di sini ada al-ma'u ini sebagai man'ut. Ini ada al-musta'amalu sebagai na'at. Tahirun itu khobar. Karena di sini sudah ada alif lam, maka sifat mereka itu man'ut ma'rifat. Jadi kita masuk al-ma'u itu sebagai mubtada man'ut. Al-mutlaku sebagai na'at. Tahirun sebagai khobar man'ut. Mutahhirun sebagai na'at. Na'atnya dari khobar mutahhirun. Nah, di sini ada dua kata sifatnya, yaitu al-ma'u, al-ma'u sama al-muta'alaku. Di sini sudah jelas itu apa tadi? Ya benar, ma'rifat. Kalau yang ini sifatnya itu nakirah. Lanjut, al-ma'u itu sebagai mubtada man'ut.
Al-mustamassu sebagai naatnya. Tahirun sama kita tadi sebagai khobar marfud. Mutahhirun sebagai naatnya, naat dari khobar. Dan makruh sebagai naat dari khobar tersebut. Nah, sama di sini juga ada dua kata sifatnya, yaitu alif lam sama ini itu ma'rifat. Sedangkan ini tahirun sama mutahhirun itu nakirah. Baik, insya Allah paham sampai sini. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya